Untuk materi kali ini, kita akan membahas tentang rumus empiris dan rumus molekul. Nah, untuk rumus molekul ini jenis dan jumlah atom unsur dalam suatu molekul senyawa. Jadi, rumus yang sesungguhnya. Nah, kemudian untuk rumus empiris ini adalah perbandingan paling sederhana. Jadi, rumus empiris ini perbandingan paling sederhana dari atom-atom unsur penyusun senyawa. Jadi ada hubungan nih antara rumus molekul dengan rumus empiris. Kalau rumus molekul ini dia rumus yang sebenarnya, jadi tanpa dibandingkan. Tapi kalau rumus empiris ini rumus yang dibandingkan ya, perbandingan yang bentuk paling sederhana. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan di sini ada zat etana ya. Nah, untuk C2H4 ini, sorry ya, ini nama yang benar adalah etena, gitu ya, sorry. Nah, kemudian ini kan ada rumus molekulnya nih, ada C2H4. Rumus molekul ini kita lihat C-nya 2, H-nya 4 ya, jadi rumus yang sesungguhnya. Nah, kemudian dari rumus molekul ini kita bisa tentukan rumus empirisnya. Rumus empiris itu perbandingan paling sederhana, rumus yang disederhanakan dari rumus molekul, yaitu apa? Ini kan 2 dengan 4, maka di sini kita buat, jadinya di sini C1H2, begitu. Karena 1 ini bisa saja tidak ditulis ya, biasanya 1 tidak ditulis. Kemudian untuk etana, di sini ada C2H6, rumus molekulnya. Berarti rumus empirisnya adalah, berarti kita bagi 2 ya, jadi C-nya 1, H-nya 3. Jadi perbandingannya. Kemudian bisa juga rumus molekul sama rumus empiris itu sama. Jadi bisa aja nih contoh H2O, ini H2O. Kenapa bisa sama? Ya karena dari rumus molekul ini sudah sederhana ya. Ini 2, ini 1. Sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi. Jadi ada beberapa senyawa yang rumus molekul dan rumus empirisnya itu sama. Karena memang dia sudah sederhana. Gitu ya. Jadi di sini kita sudah bisa membedakan mana rumus molekul sama rumus empiris. Nah, kalau sudah bisa membedakan, maka sekarang kita mau mencari rumus empiris. Mau menghitung atau menentukan suatu rumus empiris. Misalkan di sini diketahui dalam 3 gram senyawa. Jadi ada suatu senyawa nih, senyawanya di sini masanya 3 gram. Nah, di dalam senyawa ini ada apa aja? Coba kita lihat, di sini ada karbon, hidrogen, sama sisanya oksigen. Jadi di sini itu kita punya karbon, ada hidrogen, dan ada oksigen. Ya, jadi senyawa ini ada karbon, hidrogen, oksigen. Kemudian masing-masing mereka punya massa berapa? Nah, sekarang kita terus di sini masanya ini si C-nya 1,2 gram. Yang H-nya hidrogen ini di sini ada 0,2 gram. Nah, oksigennya itu berapa? Oksigen itu dibilang sisanya ya, sisanya. Berarti sisanya dari siapa? Nah, karena senyawa ini tadi disebutkan totalnya ini berapa tadi? Totalnya ini dia 3 gram ya. Jadi di sini totalnya 3 gram. Maka bisa kita cari massa si O ya. 3 dikurangi C sama H nih. Ditulis dulu seperti ini. Biar lebih paham. Nah, kalau sudah, kan kita mau cari rumus empiris nih. Nah, caranya bagaimana? Kita mau cari rumus empirisnya, berarti gimana nih? Nah, kita cari perbandingan mol masing-masing ya. Jadi kita cari molnya. Molnya siapa? Ya kita bandingkan molnya C, molnya H, dan molnya O. Nah, kemudian karena kita mau cari mol, di sini adanya gram nih. Berarti kita akan bagi dengan AR-nya. AR ya, AR masing-masing. Nah, berarti gimana? Ya kita tulis ya, mol itu, kan kita tulis ini nih. Mol itu kan gram atau massa per AR ya. Nah, jadi kita masukkan di sini gramnya 1,2 dibagi ARC. ARC di sini adalah 12, berarti di sini kita bagi dengan 12. H
kita tetap pakai H aja ya. Jadi 0,2 dibagi AR-nya ARH saja, bukan H2. Jadi di sini kita bagi dengan AR-nya 1. Kemudian kita bandingkan, mereka ini semua kita bandingkan ya. Ada O-nya berapa nih? Nah, kan kita hitung nih. 3 dikurangi 1,2, 0,2. Berarti kan 1,4 ya. Jadi, sini 1,6. 1,6 dibagi O, ARO berapa? Di sini 16. Nah, kalau sudah, tinggal kita hitung seperti biasa. Jadi, dapat mol ini adalah, nih ya, dapat mol ini dari masanya dibagi AR-nya. AR si masing-masing apa namanya nih? Atom ini ya, unsur ini. Nah, kalau sudah kita hitung nih 1,2 bagi 12 berarti kan ini 0,1 ya. 0,2 bagi 1, 0,2 dibandingkan dengan 0,1. Nah, karena kita mau cari perbandingan, berarti dari sini kita buat perbandingan nih. Perbandingannya jadi berapa? Di sini 1 banding 2 banding 1. Artinya apa? Artinya C-nya 1, H-nya 2, O-nya 1. Berarti kita tulis, ini kan berarti C-nya, ini punya C ya. Ini punya H, ini punya O. Berarti kita tulis nih, rumus empirisnya berarti berapa? Kita ini masuk sini 1, ini masuk sini 2. O-nya juga 1. Berarti rumus empirisnya bagaimana? Rumus empiris satu bisa disebut RE ya. Rumus empirisnya adalah CH2O. Begitu. Nah, jadi kalau satu ini biasanya tidak ditulis. Jadi rumus empiris di sini adalah nilainya CH2O. Nah, cari rumus empiris ini dari perbandingan molnya. Molnya sih unsur-unsur ini ya, masing-masing unsur. Jadi nanti kita bagi juga, misal H ya kita bagi sama H aja. Jadi tidak perlu kita pakai hidrogen H2 gitu, bukan ya. Jadi tetap untuk satu aja. Jadi ini 1, ini juga 16 aja. Jadi bukan dikali 2 gitu ya. Oke, kalau sudah lanjut. Ada lagi contoh yang kedua. Suatu oksida nitrogen. Namanya oksida nitrogen itu berarti ada nitrogen sama oksigen. Nah, karena ada nitrogen sama oksigen nih, berarti kita mau cari perbandingannya. N sama O-nya itu berapa? Kemudian di sini, si nitrogennya ini dia punyanya 7 gram. Nah, oksigennya di sini punya 12 gram. Nah, ditanya rumus empiris. Rumus empiris berarti kita cari perbandingan molnya ya. Rumus empiris sama seperti tadi nih. Jadi kita mau cari perbandingan mol N, kita mau bandingkan dengan molnya si O gitu. Nah, mol N-nya berapa? Masanya 7. Berarti kita masukkan di sini 7. Nah, dibaginya bagi berapa? Dibaginya cukup N ini 14 ya. Udah di sini pernya per 14 aja. Nah, kalau sudah kita bandingkan sama O. O-nya di sini 12 bagi O-nya di sini 16. Gitu ya. Nah, kalau sudah ini kan kita dapat perbandingan berapa nih? Ini 0,5 banding 0,75. Nah, kita cari perbandingannya di sini berarti 2 banding 3 ya. Nah, nanti kalau misalkan ada yang bingung, Bu, gimana cara apa tuh namanya? Buat mecahin gininya gimana, Bu, gitu kan? Kadang ada yang tanya gitu. Nah, kalau misalkan seperti ini, kita bagi yang besar dengan yang kecil ya, bisa juga seperti itu. Jadi, ini kita bagi sama 0,5. 0,5 bagi 0,5 ini kan dapat 1. 0,75 bagi 0,5 dapat 1,5. Nah, karena salah satu ini masih bentuk pecahan, 1,5 ya, maka kita cari supaya angkanya ini bulat ya, jadi supaya nggak ada pecahan nih. Kita kalikan 2. Jadi di sini 2, sini 3 ya, sama ya. Nah, karena perbandingannya 2 banding 3, maka rumus empirisnya gimana? Rumus empiris ya berarti N-nya berapa nih? N-nya ini 2,
Yang 3 siapa? Nah, ini kan O-nya ya. N2O3, begitu. Bisa ya, bisa dipahami untuk mencari rumus empiris. Rumus empiris itu cari perbandingan molnya. Oke, kalau sudah bisa kita masuk ke rumus molekul. Nah, sekarang kita ke rumus molekul, menentukan rumus molekul. Nah, rumus molekul itu seperti apa? Jadi misalkan seperti ini ya. Jadi kan tadi ada hubungan dengan rumus empiris. Karena rumus empiris itu perbandingan yang sederhana atau si senyawanya itu kan kita cari yang perbandingan yang paling kecil begitu kan. Berarti kan ada hubungan nih sama rumus empiris sama rumus molekul. Contohnya, misal formaldehid ada HCHO nih atau CH2O. Asam asetat CH3COOH atau dia juga bisa ditulis CH2. Ini ada pengali 2 nih. Di sini kita lihat MR-nya nih misalkan dia 30 CH2O. C itu kan 12 ya. Atau kita tulis ini C-nya 12, O-nya itu kan 16, H-nya 1 ya. 16 tambah 12 tambah 2, 30. Nah, kemudian untuk asam asetat atau CH2O, C-nya ini kan 2 gitu kan. Kita lihat nih, H-nya ada total 4 gitu. Nah, bisa kita tulis CH2O kali 2, MR-nya 60. Nah, sekarang glukosa C6H12O6 atau CH2O kali 6 nih. MR-nya 180. Kalau kita lihat yang pertama ini CH2O aja. MR-nya 30. Kemudian kalau yang kedua di sini kita ada pengali 2. Maka dari 30 jadi 60. Nah, CH2O ini dikalikan 6 nih. Jadinya di sini 180. Nah, ketiga senyawa ini kan dia sama-sama CH2O nih, sama-sama. Nah, tapi ada pengali masing-masing atau bisa disebut dengan N ini. Jadi yang pertama si formaldehid ini N-nya itu 1, CH2 1 gitu ya, maksudnya N-nya 1. Nah, untuk asam asetat N-nya ini 2 nih. 2. Nah, glukosa ini 3. Begitu. Nah, berarti cari rumus molekul gimana? Jadi dari rumus empirisnya ini kita kalikan nilai si N ini. Kita kalikan N-nya ini. Maka didapat MR rumus molekulnya. Bisa juga nanti pertanyaannya dibalik. Tapi mereka ada hubungan ya. Jadi misalkan MR rumus empiris ini kita kalikan dengan N. Maka hasilnya akan didapatkan rumus molekul. Nah, untuk lebih jelas kita masuk ke contoh. Misalkan seperti ini, senyawa X ya, suatu senyawa, dia memiliki rumus empiris CH2O. Jadi, rumus empirisnya ini adalah CH2O. Kita tulis ini ya deh, rumus empirisnya dulu nih, CH2O. Kemudian, massa molekul relatifnya, MR-nya adalah 60. Yang ditanyakan adalah rumus molekul, RM ya. Rumus molekulnya itu berapa? Gitu. Nah, kita masuk ke sini. Bisa kita tulis pakai rumus seperti ini. Kan tadi rumus molekul itu, rumus empiris dikalikan siapa? N gitu ya. Nah, gimana kita cari? Coba kita lihat rumus empirisnya kita tulis di sini CH2O. Kita masukkan CH2O gini kan. Nah, kita cari dulu nih pengalinya itu siapa, berapa. Sama dengan MR rumus molekul. Nah, ini kan MR molekulnya 60. Nah, sekarang kita lihat nih rumus empiris ini apakah udah 60 atau rumus empiris ini perlu dikali berapa? Perlu dikali 2 atau kali 3 supaya dapat 60. Nah, berarti sekarang kita cari nih MR-nya dari rumus empiris ini. Cari MR udah bisa lah ya. C ini berarti kan C-nya ada 1 ya, 12. Ditambah H-nya ada 2 nih. 1 H-nya 1. Jadi ini 2 kali 1 ditambah O-nya berapa? Ada 1 ya. 1 kali 16. Dikali N sama dengan 60. Nah, ini hasilnya berapa, Nak?
hasilnya. Ini 12, 10, 20, 30 ya. 30 kali N sama dengan 60. Nah, berarti kan N-nya ini bukan 1. 30 kali berapa biar dapat 60? Ya, N-nya adalah 60 per 30. Jadi di sini N-nya adalah 2. Nah, karena N-nya ini yang kita punya, kita dapatkan ini nilainya 2 ya. Berarti kan ini pertanyaannya rumus molekul. Berarti rumus molekulnya gimana gitu kan? Rumus molekul tadi, rumus empirisnya dikali N, maka dapat rumus molekul ya. Nah, rumus empirisnya kan CH2O. CH2-nya dikali 2 nih. Nah, CH2O-nya ini kali 2, maka hasilnya di sini bisa kita uraikan ya. C2, H-nya H berapa nih? 2 kali 2 jadi 4, O-nya O2. Nah, ini rumus molekulnya. Rumus molekulnya berarti C2H4O2. Jadi, dari CH2O ini dikalikan dengan 2, pengalinya 2, begitu ya. Bisa dipahami untuk cari rumus molekul. Nah, sekarang masuk ke contoh selanjutnya. Senyawa dengan rumus empiris, jadi rumus empirisnya di sini CH2. Kita masukkan deh di sini CH2 ya. Kita masuk di sini CH2. Nah, dikali N, berapa N-nya? Karena kita belum tahu ya. Mempunyai MR. MR-nya si rumus molekul ya. Nah, bagaimana rumus molekul senyawa tersebut? Nah, ini 42 nih. Maksudnya ini MR molekul ya. MR-nya molekulnya itu 42. Bagaimana rumus molekul senyawa tersebut? Kita hitung rumus empirisnya ini. MR-nya si rumus empiris. 1 kali 12 ditambah 2 kali 1 ya. Kita kali N-nya berapa? Sama dengan 42. Jadi di sini kan dapat 14 ya. 14 kali N-nya berapa? Sama dengan 42 nih. Nah, N-nya 42 bagi 14. 3 ya. Berarti kalau ditanya rumus molekul, rumus empiris tadi kita kalikan sama si N. CH2 ini kita kalikan sama si N. N-nya 3. Berarti gimana, nak? C-nya ada 3, H-nya ada 6 gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi untuk rumus empiris, rumus molekul, ini mereka ada hubungan. Nah, rumus empiris ini rumus yang disederhanakan. Dari siapa? Dari rumus molekul. Nah, berarti nanti kalau penyederhanaan ya ada faktor pengalih seperti ini. Begitu ya. Oke, mudah-mudahan ini materi bisa dipahami.